Laptop ini sudah menggunakan Core i3 generasi 12, juga memiliki resolusi tinggi, yaitu WUX GA 1920x1200. Simak video ini sampai habis. Oke guys, selamat datang kembali di channel International Komputer. Kali ini saya Azam, kita akan mereview kembali ya laptop dari Asus ini di sektor 7 jutaan terbaik dari Asus, yaitu serinya Asus VivoBook 14 A1405ZA VIPS 351. Oke, ini mula-mula kita coba untuk unboxing laptop ini dulu ya. Kita buka apa aja yang ada di dalam paketan pembelian. Ini yang pertama ada tas ya, ini tasnya ini udah ganti model, ini benar bagus ya, beda kayak variasi di depannya gitu. Kalau sebelumnya kan cuma hitam biasa gitu kan, itu lebih bagus lagi. Lalu ini ada dua kardus, ada kardus luar, kardus dalam. Di dalam kardus dalam ini ada beberapa dokumen-dokumen kayak seperti promo gitu sih. Ini alasan-alasan kenapa kok OLED kayak gitu kan, terus fitur-fitur yang dimiliki oleh laptop ini itu ada beberapa namanya untuk pamfletnya. Lalu ini ada charger yang digunakan, laptop ini menggunakan Ampere 2,37 ini kalau nggak salah, atau 3,42 biasanya. Oke, next untuk lainnya ini langsung ke device-nya ya. Laptopnya ini terbungkus dengan semacam kain, jadi untuk melindungi agar tidak lecet. Di dalamnya juga ada kain lagi untuk pembatas antara keyboard dan layar. Ini teman-teman kalau misalkan masih punya jangan dibuang karena penting banget agar layarnya nggak ngecap keyboardnya ya kalau ditinggal lama. Itu bisa untuk perawatan agar laptopnya bisa awet dan tetap mulus biasanya. Lalu di dalamnya lagi ada beberapa dokumen, ini berkaitan dengan cara aktivasi Office-nya, karena Office-nya original bawaannya. Lalu ya ini fitur-fitur My Asus. Lalu ini ada kartu garansi, teman-teman harus simpan ya, karena ini nanti berlaku di global, nggak cuma di Indonesia aja. Di all service center Asus bisa. Kalau ini kayak panduan manual book seperti itu. Oke, untuk reviewnya, untuk unboxingnya ya ini udah cukup ya. Udah kita buka semua, harusnya udah kosong. Next. Oke, beginilah penampakan Asus VivoBook 1405ZA VIPS 351. Ini yang kita review untuk warna yang indie black. Untuk seri ini sepertinya memang ada satu warna aja ya, warna black aja. Untuk yang seri A1400 biasanya ada warna silver sih, tapi kalau seri ini kita baru tahu warna hitam aja dari situ. Jadi modelnya sekarang udah slim seperti biasa laptop sekarang. Terus ini keyboardnya udah backlight ya, bisa nyala. Terus untuk touchpad juga udah lebar, ada fingerprint juga. Terus ini untuk di bagian belakang matching ya, ada tulisan Asus VivoBook ya. Ini kalau misalkan dibuat untuk ke cafe udah oke banget lah, nggak malu-maluin juga, sip untuk fisiknya. Next, untuk layarnya laptop ini sudah menggunakan panel IPS ya, dan menariknya ini resolusinya udah WUX GA 1920x1200 pixel, 45% NTSC, dan mempunyai kecerahan 300 nit. Tentunya sudah menggunakan anti glare, itu kelihatan ada kayak cahayanya itu nggak terlalu mantul, jadi enak banget teman-teman kalau menggunakan laptop ini dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Untuk layarnya oke juga. Oke, lalu kita masuk ke bagian input output. Ini di sisi kiri laptop itu nggak banyak untuk portnya ya, ini cuma ada satu USB 2.0 USB-A biasa, terus ada indikator, dan ini ada lubang-lubang ini untuk fan, untuk pendingin seperti itu. Lalu kita cek untuk di sisi lain sebelah kanan laptop, ini I/O nya ada banyak. Pertama ada dari kiri ya, ada jack audio, terus ada ini ada USB-C tapi ini belum Thunderbolt ya, terus ada dua USB-A biasa, lalu ada HDMI, dan ada jack charger seperti itu. Udah cukup lengkap. Ini untuk USB nya udah ada 3. Oke, sip untuk input outputnya. Lalu untuk spesifikasi utama laptop ini, untuk prosesornya sudah menggunakan
Core i3 generasi 12, ini punya turbo boost hingga 4,4 GHz ya. Ini kuat, 6 core sih, 6 core 8 thread, jadi sangat maksimal dan oke banget untuk keperluan sehari-hari. Untuk keperluan office berat juga udah oke, karena ini juga sudah didukung dengan memori atau RAM DDR4 3200 8GB, dan ini 8GB nya onboard tapi masih bisa upgradable ya. Untuk seri ini teman-teman, kalau misalkan 8GB biasanya udah cukup, atau misalkan kurang tinggal ditambah aja untuk seri ini. Lalu juga didukung penyimpanan yang cukup besar, SSD NVMe 512GB, ini sudah cukup gede ya. Dan ini untuk yang storage-nya nggak bisa di-upgrade kayak gitu, tapi udah cukup besar untuk keperluan kita sehari-hari. 500 GB SSD itu udah oke banget lah. Lalu kita cek untuk grafiknya. Ini grafiknya standar menggunakan Intel UHD grafik generasi 12. Ini cukup oke sih kalau misalkan cuman buat kayak Corel Photoshop atau desain video ringan, tapi kalau untuk intens berat ya berat juga sih kayak gitu. Disesuaikan aja. Nah, untuk informasi lainnya, ini webcam ya, udah cukup oke sih, bening untuk keperluan webinar atau Zoom. Ini masih HD tapi ya oke. Lalu untuk yang lainnya apa ya, ini baterai kurang lebih 42 Wh, jadi cukuplah untuk keperluan kita. Pemakaian standar 4-6 jam, bisa lebih biasanya. Lalu speaker itu udah stereo, tadi Sonic Master ya, biasa dari Asus, cukup kencang sih biasanya Sonic Master itu. Yang lainnya ini, oh ya, slider tambahan di webcamnya tuh. Oke teman-teman semua, untuk review singkat kali ini mungkin udah cukup ya, udah cukup lengkap untuk yang spesifikasi standarnya. Untuk pembongkaran mungkin bisa dicek di Sasemblay di konten-konten yang lainnya. Untuk teman-teman yang pengen beli laptop ini cukup murah ya, generasi 12 di 7 jutaan aja, yang gen 11 itu di 5 dan 6 jutaan. Nah teman-teman yang mau konsultasi lebih lanjut boleh nih langsung ke store kami aja, atau bisa langsung DM atau WA. Store kami di Solo, Salatiga, Well, dan Karanganyar. Thank you, have a nice day.